Shalom, izinkan saya mewakili Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Ekumene Indonesia menyampaikan surat pastoral dalam rangka merayakan Natal tahun 2025. Tema nasional Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia juga menjadi tema kita di Gereja Kristen Ekumene Indonesia. Tema tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Didasarkan pada Injil Tuhan Yesus menurut Penginjil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Penginjil Matius memulai catatan Injil dengan daftar nenek moyang Yesus Kristus. Yesus disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus. Ini menandai bahwa Yesus memiliki silsilah. Dari sini kita bisa melihat cara Matius mendekati peristiwa dari kisah-kisah Injil tentang Yesus Kristus sebagai bagian dari keluarga. Yesus Kristus tidak bisa dilepaskan dari eksistensi keluarga. Yesus merupakan nama yang pada awalnya bersifat umum dan biasa dalam keluarga, namun menjadi nama yang khusus dan luar biasa. Sebab dengan nama itulah Allah dikenal selama hidupnya di dunia ini. Arti dan makna esensial nama Yesus ditegaskan pada ayat 21. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Pengantar singkat Matius 1 ayat 1-17 mengonfirmasi pentingnya melihat jauh ke belakang, bahwa pada mulanya Allah menginginkan berdirinya keluarga manusia. Adam dan Hawa diciptakannya bukan sekedar makhluk mulia, tetapi lebih daripada itu diinginkannya menjadi keluarga. Bahwa kemudian keluarga manusia pertama itu tidak taat kepada Allah, jatuh ke dalam dosa, dan mereka dihukum Allah dengan mengusirnya dari Taman Eden. Namun Allah tidak menginginkan mereka binasa. Allah berkehendak menyelamatkan mereka. Dari kitab Kejadian sampai Maleakhi di Perjanjian Lama, firman Allah tetap fokus pada keluarga, baik secara personal maupun kolektif. Hal itu hendak menegaskan bahwa sepanjang sejarah Perjanjian Lama adalah penting bagi Allah untuk menyinggung, membicarakan, dan mengurus keluarga. Keluarga itu berpusat pada bangsa Israel, bangsa pilihannya, namun termasuk juga keluarga-keluarga bangsa-bangsa lain di sekitar keluarga Israel. Selanjutnya, ketika sejarah Perjanjian Baru dimulai, terkonfirmasi ulang bahwa Allah tetap mengawali pewahyuan khususnya dengan kisah keluarga. Kali ini dengan kisah keluarga kecil Yusuf dan Maria dari Nazaret. Keluarga yang pada awalnya adalah pasangan pranikah yang telah bertunangan secara adat sosial Yahudi, tetapi mereka menjaga dan memelihara kekudusan diri hingga Roh Kudus mengandung dalam rahim Maria, anak Allah yang Maha Tinggi. Rentang waktu sejarah yang sedemikian panjang sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Allah setia peduli pada kehidupan keluarga-keluarga. Dapat disimpulkan bahwa sejarah kerajaan Allah sepanjang masa sampai saat ini juga merupakan sejarah tentang keluarga-keluarga yang ditebus dan dimeteraikan oleh Kristus.
Namun, berbagai tantangan dan persoalan hari-hari ini ada di depan mata keluarga-keluarga. Pertama, masalah perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga. Menunjukkan perceraian yang terus meningkat tajam dengan indikasi komitmen pernikahan yang semakin lemah dan kehilangan kesakralannya. Menurut data BPS pada 2024, terdapat 399.921 kasus perceraian di Indonesia. Ini merupakan tren tinggi. Masih menurut data BPS ada 3 faktor utama perceraian itu, yaitu pertengkaran yang terus-menerus, masalah ekonomi, dan KDRT termasuk judi online. Sebanyak 77% gugatan cerai dilakukan oleh perempuan. Masalah kedua adalah masalah yang berhubungan dengan materialisme, konsumerisme, individualisme, dan hedonisme. Ini menunjukkan fokus keluarga yang berlebihan pada kesuksesan ekonomi dan kenyamanan pribadi yang menggeser prioritas jiwa dan rohani. Hal ini berdampak pada kesibukan para orang tua bekerja dan kurang waktu pembinaan iman dan karakter bersama anggota keluarga. Persoalan yang ketiga yang dihadapi oleh keluarga saat ini adalah pengaruh budaya modern, di mana relativisme moral, pergaulan bebas, narkoba, dan gaya hidup yang cenderung liberal dan permisif merusak nilai-nilai iman Kristen konservatif, khususnya kesetiaan pada pernikahan. Persoalan keempat adalah di satu sisi, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, membantu keluarga-keluarga untuk efisiensi dan efektivitas kerja, karya maupun usaha. Tetapi pada saat yang sama di sisi yang lain, AI ibarat pedang bermata dua yang menyayat secara halus, pelan tapi pasti memisahkan antara panggilan intelektual, panggilan moral, mental, sosial, dan spiritual, menjauh dari nilai-nilai kehidupan yang benar. Sudah banyak peristiwa kehidupan keluarga yang rusak, bahkan hancur dengan bantuan artificial intelligence. Bila AI ini di tangan anak-anak remaja yang belum stabil emosi maupun mentalnya, akan bisa berdampak tragis. Persoalan kelima adalah sekularisme yang membuat ajaran gereja menjadi tidak relevan bagi generasi muda, yang menimbulkan krisis iman dan apatis terhadap kebersamaan dalam doa dan perenungan firman Tuhan di tengah keluarga. Hari-hari ini keluarga-keluarga mengalami defisit, krisis, dan resesi kasih. Tema Natal ini mengingatkan kita, kalau Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, maka kita harus tegaskan, save the family right now. Selamatkan keluarga saat ini juga. Saudara, realita pergulatan keluarga di tengah tantangan-tantangan itu mengingatkan kita orang percaya bahwa Allah tetap masih melanjutkan karyanya untuk menyelamatkan keluarga. Kemunduran dan kemerosotan nilai-nilai keutamaan dalam keluarga saat ini menjadi begitu penting sebagai perhatian utama dari program-program gereja. Gereja perlu reposisi keluarga sebagai sentra, sebagai pusat utama program bersekutu, program melayani, dan program bersaksi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di tengah sukacita perayaan Natal tahun 2025 ini, keluarga-keluarga Kristen di ujung Pulau Sumatera dan wilayah-wilayah lain masih banyak mengalami duka cita karena trauma pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di akhir bulan November lalu. Gereja terpanggil untuk mewujudkan Natal yang reflektif, Natal yang konstruktif, dan Natal yang akomodatif untuk memenuhi kehendak Allah yang peduli pada keselamatan keluarga-keluarga pasca bencana. Natal yang reflektif artinya kita menghayati kelahiran Kristus bagi orang-orang yang berduka karena berbagai pengalaman hidup yang tidak selalu menyenangkan. Allah melalui kelahiran bayi mungil yang tak berdaya adalah Allah yang hadir.
Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang tidak selalu mengalami hal yang menyenangkan, Allah melalui kelahiran bayi mungil yang tak berdaya adalah Allah yang hadir bagi keluarga-keluarga yang tak berdaya, kecil, rapuh, dan berduka. Kemudian Natal yang konstruktif bermakna bahwa perayaan Natal menjadi bermanfaat secara moral dan sosial jika kita mengulurkan tangan, tenaga, dana, dan harta benda untuk membantu keluarga-keluarga yang telah mengalami keruntuhan ekonomi, keruntuhan sosial, dan spiritual. Dan Natal yang akomodatif artinya gereja dan keluarga Kristen harus memberikan mereka makan, memberi mereka minum, memberi mereka pakaian, pengobatan, tempat tinggal, dan air bersih. Saudaraku, di atas semua persoalan-persoalan yang menghadang keluarga-keluarga Kristen saat ini, kita terhibur dan dikuatkan oleh pernyataan malaikat kepada Yusuf. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudara, bagaimanapun pedihnya kisah hidup keluarga-keluarga hari-hari ini, pada saatnya akan berakhir bahagia juga. Sebab kita percaya Allah selalu beserta kita. Allah mengasihi keluarga kita. Allah tidak menginginkan satu keluarga pun binasa. Allah selalu hadir untuk menyelamatkan keluarga. Selamat merayakan sukacita Natal bagi kita semua. Bapak dan Ibu MPP, MPS, MPJ, Gembala Jemaat, dan seluruh warga jemaat. Diberkatilah keluarga besar Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Kiranya kasih, sukacita, dan pengharapan di Natal 2025 ini membawa pembaharuan bagi keluarga demi keluarga. Berbahagialah keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua keluarga kita. Amin. Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus Kristus memberkati.